Menyesal, Ustaz. Menyesal. Menyesal. Andai Allah kasih pilihan ya. Kamu mati tapi diampuni, atau kamu tetap hidup tapi kamu dikasih kekayaan, saya milih mati. Ketika itu, apa sih ketika antum baca ayat surah Al-Baqarah ayat 23 itu, gimana pikiran antum? Hati dan pikiran antum apa? Berkecamuk kah atau gimana? Menyesal, Ustaz. Menyesal. Andai Allah kasih pilihan ya. Kamu mati tapi diampuni, atau kamu tetap hidup tapi kamu dikasih kekayaan, saya milih mati. Sampai segitunya ya? Saya benar-benar dulu ya? Iya, Ustaz. Ya, mohon maaf ini saya sedikit Masya Allah. Ya? Terharu banget. Iya, istilahnya benar-benar saya menyesal di situ. Dan teman-teman yang belum memikirkan itu, saya harapkan untuk belajar. Dan itu yang saya rasakan memang benar. Masya Allah. Jadi apa ya? Di situ menyesal sekali, sampai menyesal itu ingin mati aja. Kita ditantang sama Tuhan yang menciptakan kita, gimana? Gitu loh. Lah kita aja kemampuan kita seberapa gitu. Kita memikirkan gimana kita lahir aja nggak tahu. Oke lah kalau kita bicara sains. Tapi sains kan sudah ada ketika kejadiannya sudah ada. Lah sebelum ada sains, gimana kita sudah tercipta? Itu maksud saya. Jadi logika itu yang memang berputar-putar di kepala saya, akhirnya terjawab di Al-Quran, bukan terjawab oleh seseorang. Nah, setelah kembali kepada Islam, yang antum merasakan apa? Ketenangankah atau seperti apa? Alhamdulillah, semua itu merasa lebih baik. Lebih baik. Ya. Kemudian jadi, apa lagi yang antum rasakan? Saya yang dulunya pemarah, akhirnya saya bisa sabar. Istilahnya di situ saya diajarkan untuk mengasihi, dan agama kasih Islam lembut ya? Sekali. Lembut ya. La ikraha fid din gitu ya. Dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama Islam. Betul, gak ada paksaan. Antum mau masuk Islam silahkan. Kalau mau enggak ya silahkan. Yang penting kita sikap tasamuh dalam Islam ya. Ada sikap toleransi kepada agama-agama lain. Benar. Dan Islam enggak seperti yang dibicarakan semua orang. Enggak. Fitnah itu, semua ya. Iya. Jadi saya tahu bagaimana Islam mengajarkan. Saya belum belajar hadis, Ustaz. Masih belajar Al-Quran doang itu. Dan saya tahu Islam itu seperti ini ternyata. Dan di Al-Quran itu bukan hanya sekedar cerita menurut saya, tapi sebuah tuntunan hidup. Nah, andaikan saya ditantang tuh sama Tuhan, bagaimana saya gitu loh. Saya jadi yatim piatu dong. Itulah indahnya Islam ya. Artinya Islam itu bukan hanya sekedar toleransi dan kasih sayang itu bukan hanya kepada sama Islam ya. Betul. Bahkan gini Mas Panji, di dalam sebuah hadis itu apa kata Rasulullah? Rasulullah itu bersabda kepada para sahabatnya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali Rasulullah mengucapkan sumpah seperti itu. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman salah seorang di antara kalian. Para sahabat kan heran gitu. Qila man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah yang tidak sempurna, yang tidak beriman itu? Artinya di sini para ulama menafsirkan maksud tidak beriman itu adalah tidak sempurna imannya. Apakah dijawab Rasulullah ketika sahabat menanya kayak gitu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang apabila tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah, di sini kan tidak ada penghususan ya. Baik tetangganya itu muslim ataupun non muslim, maka menyakitinya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Padahal itulah sampai segitu dalam Islam. Fitnahnya padahal seperti tapi itu. Tapi fitnah yang ke Islam kan di media-media, Masya Allah banyak sekali, dan itu tidak benar ya sama sekali. Ya itu akhirnya setelah saya mempelajari semua itu dan saya tahu Islam itu seperti apa, nikmatan lil alamin yang ulama-ulama bilang itu. Sekejap itu saya berpikir, saya nggak percaya manusia, saya hanya percaya sama Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan saya kelaparan. Benar. Itu yang saya pegang. Nah ini yang harus dipegang itu. Yang harus saya hanya istilahnya kayak ngasih saran, nasihat ya. Bahkan gini Mas Panji, di dalam Al-Quran itu Allah bilang
binatang yang melata sekalipun Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan binatang yang melata sekalipun Allah jamin rezekinya. Betul. Kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Betul. Sebagai pemimpin ya. Sebagai pemimpin di muka bumi. Ya. Pasti. Masa binatang Allah jamin kita enggak. Nah, tentunya kita lebih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting satu kuncinya, Mas Panji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tiada dia sangka-sangka. Satu kuncinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa, beriman kepada Allah, kerjakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Kemudian kita bekerja gitu ya. Fa iza faraqta fansab. Apabila kalian telah selesai mengerjakan kewajiban kalian, fansab. Maka silahkan kerjakan yang lain. Kerja apa gitu? Kerja untuk dunia. Benar. Makanya kayak gitu. Betul. Apa namanya? Allah tidak membatasi kita itu, kita nggak boleh untuk dunia, enggak. Betul. Kita juga diperintahkan untuk bekerja gitu. Silahkan. Ada kewajiban tertentu. Ada kewajiban tertentu. Ya, benar, anak istri kan juga butuh makan gitu. Iya, benar. Nggak mungkin kita juga harus beribadah terus kita bekerja, enggak. Ikmal di dunia karena apa? Betul. Karena kata insyu abadan wa amal li akhiratika karena kata mutu godan. Silakan bekerja. Seakan apa? Bekerjalah seakan-akan kamu hidup selamanya. Karena kata insyu abadan, seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa amal li akhiratika karena kata mutu godan, dan beramallah untuk akhiratmu. Betul. Maka seakan-akan kalian mati besok. Betul, beramal itu. Dari saya ini. Iya, terima kasih. Makanya ini kan saya kan sering Ustaz tanya-tanya ke antum, tanya-tanya ke Ustadz teman-teman antum gitu. Yang lebih paham agama. Kenapa? Saya sebenarnya ini backgroundnya seperti ini. Baru kemarin kan saya terbuka masalah masa lalu saya gitu. Kita kan juga kayak gitu. Kayak semangat gitu karena antum pengen belajar Islam lebih dalam gitu. Kita karena saya nggak tahu. Benar-benar, Masya Allah. Karena saya nggak tahu, makanya saya belajar. Di mana sih kita belajar Islam seperti itu. Nah itu saya udah sekarang itu nggak mau lagi dengar apapun yang orang-orang yang benci dengan Islam itu saya nggak mau dengar. Biarlah. Karena memang kenyataannya bukan enggak itu. 180 derajat itu bertolak belakang ya. Iya. Dan ini semakin saya dulu itu mencari kesalahan Islam, malah semakin ketemu kebenarannya. Itu hebatnya Islam. Saya heran nggak tahu kenapa. Dan selalu saya mencari kelemahan, nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada, bukan. Malah saya ketemu kebenaran itu. Yang membuat saya berpikir itu karena saya belajar, Ustaz. Gitu. Akhirnya saya memahami. Saya mencari kelemahan Islam. Tapi malah ketemu kebenarannya. Akhirnya sampai sekarang ini, sekarang insya Allah lebih baik. Akhirnya insya Allah, ke Islam juga gitu ya. Ya mungkin ini udah jalan antum karena udah jalan antum dan hidayah antum ya di Islam gitu. Nah, dan hidayah itu dijemput, Ustaz, dijemput, ternyata. bukan bukan ditunggu, bukan pasrah. Betul. Benar. Jadi kayak gini, ada orang bilang ya. Hidayah itu dari Allah, hidayah itu dari Tuhan. Iya benar. Allah itu memberikan hidayah, tapi gak lu jemput ya gak dapat gitu. Benar. Sama dengan rezeki. Kalau diam aja di rumah, betul. Lo nggak kerja, ya udah kan gitu. Nah ini nggak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Ketika saya mencari kelemahan itu tanpa sadar, saya ini ternyata menjemput hidayah saya sendiri. Masya Allah. Seperti itu. Memang kalau udah hidayah itu Masya Allah. Iya. Dan itu nggak sadar saya. Nggak ada yang bisa ngasih hidayah itu, nggak ada. Nggak ada. Kecuali Allah. Gitu. Bahkan Rasulullah saja, Rasulullah saja ketika pengen ngasih hidayah gitu, mendoakan paman beliau Abu Thalib kan gitu, yang mati dalam keadaan kafir. Itu nggak bisa. Langsung Allah tegur dengan ayat innaka la tahdi man ahbabta lakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu senangi, kamu cintai. Lakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah bisa memberikan hidayah kepada siapapun.